Ya pemirsa, ironisnya kekurangan murid di tahun ajaran baru kali ini tidak hanya dirasakan di sekolah negeri, namun sekolah menengah pertama atau SMP swasta di Surabaya harus merasakan hanya mendapatkan satu siswa baru. Untuk selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Fatma Ayu dari SMP Islam Jiwanala, Surabaya, Jawa Timur. Fatma, sebenarnya sejak kapan sekolah swasta ini kekurangan murid dan bagaimana tanggapan dari pihak sekolah, Fatma? Fatma? Ya, Gema dan juga Reza, kali ini saya sudah berada di SMP swasta, SMP Islam Jiwanala Kota Surabaya, di mana di tahun ajaran baru tahun ini hanya ada satu siswa saja yang berhasil masuk atau yang masuk di sekolah ini dari daya tampung 60 siswa yang disediakan oleh pihak sekolah. Sebelum saya ingin melihat langsung kondisi kelas, saya ingin mempertunjukkan pemirsa untuk melihat langsung begitu ya, banyak untuk pintu-pintu atau ruang kelas di sekolah ini yang ditutup karena memang tidak ada siswa lagi selain dari satu orang siswa ini, dan juga kelas 8 maupun kelas 9 yang jumlahnya juga sedikit. Saya ingin ajak Gema dan juga Reza untuk masuk di kelas 7 SMP ini. Assalamualaikum. Permisi Pak, boleh mengganggu waktunya? Ingin wawancara sama Dela. Ya, pemirsa, inilah ruangan kelas 7 SMP yang hanya bersihkan satu orang siswa saja yang bernama Dela. Biasanya ini banyak bangku-bangku di sini, namun untuk tahun ajaran baru ini memang hanya ada satu siswa saja. Saya ingin tanya-tanya kepada Dela. Halo Dela, boleh tahu nggak rumahnya ini Dela di mana? Madokanayu. Dari sini berarti sekitar 15 menit ya? Oke, Dela mulai proses belajar mengajar atau mulai diajari sama guru ini dari hari apa? Hari ini. Hari ini ya, berarti hari Senin sama Selasa MPLS. Oke, Dela, di tahun ini kamu hanya satu orang aja di kelas 7. Gimana perasaannya Dela? Biasa. Biasa aja, tapi tetap semangat ya? Ya. Oke, nggak apa-apa Dela, ini seperti privat berarti. Semangat terus Dela. Ya, pemirsa, bisa dilihat ini ruangan kelas walaupun kosong namun AC-nya masih menyala, dan juga fasilitas dari proyektor ini juga sudah disediakan oleh pihak sekolah walaupun hanya ada satu orang siswa di kelas 7 SMP ini. Saya ingin mewawancarai kepala sekolah yang juga guru di SMP Islam Jiwanala ini. Baik Pak Munif, ini terkait dengan siswa sekolah di tahun ajaran baru ini hanya satu orang. Ini kok bisa Pak hanya satu orang saja yang mendaftar? Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kuota, namun hasilnya kurang memuaskan, cuma mendapatkan satu siswa, itu aja. Dari kursi yang disediakan berapa ini Pak? 60 siswa, cuma kenyataan sampai sekarang tinggal satu siswa. Kalau menurut dari kepala sekolah sendiri, apa yang menyebabkan siswa ini tidak ada yang mendaftar begitu Pak? Yang terutama adalah mengenai zonasi. Meskipun sudah ada komitmen dari dinas, tidak ada penambahan kuota, tapi ternyata ada perubahan, itu penarikan data pindah ke negeri, sehingga swasta makin lama makin mengurangi ke siswa. Terus ada alasan lain Pak yang dimungkinkan? Juga mempengaruhi mungkin mengenai SPP. Kita sudah maksimal mungkin, seminim mungkin, tapi kemampuan orang tua kan juga berbeda-beda, sehingga dia maunya, orang tua kan maunya minta gratis. Itu sehingga mereka berbondong-bondong ke SMP negeri. Itu. Memang SPP di SMP ini berapa Pak? Di SMP 350. Untuk per bulannya? Ya, per bulannya. Di samping itu juga ada uang kegiatan. Selama setahun sekitar Rp600.000. Oke, jadi bulanannya 350 dan per tahun Rp600.000. Pak, kalau boleh tahu untuk kelas 8 dan juga kelas 9 apakah juga sesedikit ini Pak? Untuk kelas 7 ada satu siswa, kelas 8 ada 2, kelas 9 ada 4. Dan SPP tidak akan berubah selama 3 tahun. Tetap. Berarti memang dari dulu atau 3 tahun belakangan untuk murid-muridnya memang sedikit ya Pak ya? Iya. Tapi untuk informasinya katanya dulu pernah menerima 100 sampai 200 siswa sebelum tahun 2019. Ya, sebelum waktu tahun 2019 kita juga mengalami banyak siswa, bahkan siswa merasa kerepotan untuk mengalami ekstrakurikuler karena setiap hari ada kegiatan ekstrakurikuler sampai minimal jam 3 sampai jam 4 gitu. Oke. Berarti
mulai dirasakan kekurangan siswa atau lebih dari atau kurang dari 10 siswa ini dari tahun berapa ini Pak? Mulai semenjak COVID hingga sekarang, dan semakin lama semakin turun, tidak malah bertambah. Ada upaya apa Pak dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri? Untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya, harapan saya terutama untuk siswa MBR itu diutamakan ke negeri. Di samping yang reguler itu maksimal jumlahnya ada 50%, yang sisanya tetap di swasta. Meskipun zonasi maupun reguler, harapan saya tetap akan diterapkan sehingga swasta mengalami kestabilan jumlah siswa. Tapi selama ini upaya dari Dinas Pendidikan apa Pak yang sudah dilakukan saat mengetahui bahwa banyak swasta atau sekolah swasta yang kekurangan siswa? Ya, sementara ini hanya memberikan informasi, mengisi format semua lembaga siswa ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, membutuhkan berapa siswa, tapi kenyataannya belum dapat terpenuhi semuanya. Pak Kepsek, ini berkaitan, ini kan sekolah swasta di bawah naungan yayasan dengan kondisi yang siswanya sedikit begitu, ini juga mempengaruhi dari kualitas sekolah, termasuk juga guru-gurunya juga terpengaruh ya Pak ya? Ya, dan sangat pengaruh terutama mengenai gaji guru karena masih jauh di bawah UMR. Cuma harapan kita selaku pimpinan maupun ketua yayasan sudah berusaha maksimal mungkin, tapi ya kita terima apa adanya. Dan alhamdulillah beliau sudah menyadari kemampuan lembaga. Selama ini dari kesejahteraan guru sendiri seperti apa Pak yang dialami oleh sekolah swasta? Kalau swasta ya semua tergantung SPP. Nanti semakin banyak SPP yang dibaikan siswa pengen banyak, maka guru minimal akan bisa mensejahterakan. Cuma kalau memang di bawah minimum, mau nggak mau ya siswa harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Pak, kalau dari segi siswa sendiri walaupun sedikit, ini setiap hari masih terus diajari dan pulang sekolah, berangkat sekolah maupun pulang sekolah ini masih normal seperti biasa ya Pak? Insya Allah sih dengan komitmen Dinas Pendidikan maupun terutama lembaga bahwa keadaan apapun siswanya tetap berjalan normal sesuai dengan kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi pulangnya tetap jam 1.15. Kalau di sini siswanya kurang dari 15 siswa, gurunya sendiri ada 10 guru ya Pak ya? Ya. Berarti ini sudah berjalan normal seperti biasanya untuk proses belajar mengajar? Ya. Untuk jumlah siswa tetap ada 7 siswa, tapi jumlah guru tetap mengajar sesuai dengan mata pelajaran lebih kurang sebanyak 10 guru, dan kebetulan guru ada menjabat 2 mata pelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk kepala sekolah yang juga bahasa Jawanya nyami-nyami begitu ya, sembari jadi kepala sekolah dan juga menjadi guru ya Pak. Ini guru IPA berarti ya Pak ya? IPA. Alhamdulillah saya juga bisa mengajar guru mata pelajaran IPA karena situasi dan posisi mau tidak mau kita harus ikut campur, bahkan bisa merasakan bagaimana untuk tanggung jawab seorang pendidik kepada siswa-siswanya gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kepala Sekolah SMP Islam Jiwanala Kota Surabaya. Semoga tetap semangat Pak. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah dan juga Dela, salah seorang siswa yang hanya 1 orang saja di kelas ini karena memang untuk peserta didik di tahun 2023 hingga 2024 hanya berhasil menerima 1 orang siswa saja. Sebenarnya kalau kita evaluasi atau kalau kita telaah lagi di Kota Surabaya ini yang lulus sekolah dasar ini berjumlah sekitar 46.000 orang, dan kuota dari sekolah SMP atau SMP negeri ini berjumlah 18 orang, dan kuota dari SMP swasta ini 27.000 siswa. Namun pada kenyataannya dari 1 sampai 146 sekolah swasta, SMP swasta di Kota Surabaya, kami mantau di laman SMP PPDB Surabaya, ini masih banyak sekolah-sekolah swasta yang ada di Surabaya jauh untuk daya tampungnya, bisa sekitar 1 hingga 10 orang siswa saja atau bahkan ada maksimal yang sampai 30 siswa saja. Ini artinya menjadi evaluasi bersama bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang tidak hanya memperhatikan sekolah negeri saja, tapi juga sekolah swasta juga termasuk diperhatikan, termasuk untuk penerimaan atau PPDB di Kota Surabaya agar semakin baik lagi. Kami kembalikan ke studio, Gemma dan juga Reza.
Baik, terima kasih informasinya Fatma Ayu dan juga perbincangan dengan Kepala Sekolah Jiwanala ya di Surabaya, Jawa Timur. Dan semoga tetap semangat untuk adik Dila ya, walaupun sendiri belajarnya tapi tetap semangat dan lebih fokus mungkin ya belajarnya.